warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bahaki dengan NIM 01113823281161 dari Fakultas Ekonomi dengan jurusan Manajemen angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bisnis yang banyak ditemui di lingkungan sekitar kita, yaitu adalah bisnis nasi uduk. Pada video ini, saya akan menganalisis apakah bisnis ini termasuk dalam kategori syariah atau konvensional, hubungannya antara akhlak dan ekonomi dalam bisnis ini, serta blueprint pengembangan bisnis dan etika syariah hingga motivasi pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. Baiklah, pertama-tama saya akan mulai dengan membahas apakah bisnis nasi uduk ini termasuk ke dalam bisnis syariah atau konvensional. Nah, untuk menentukan ini, kita perlu melihat beberapa hal penting yang membedakan bisnis syariah dengan konvensional. Nah, di dalam bisnis syariah, kita harus mematuhi beberapa prinsip. Dimulai dari yang pertama, yakni produknya harus halal. Jadi semua produk yang dijual harus berasal dari bahan-bahan yang halal menurut hukum Islam. Ini berarti tidak boleh ada kandungan haram dalam makanan atau bahan baku yang digunakan. Yang kedua, sistem keuangan yang bebas dari riba. Dalam bisnis syariah, sistem keuangan tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, atau maisir yang berarti judi atau spekulasi. Nah, yang ketiga, ada juga keadilan dalam transaksi. Jadi bisnis ini harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Sekarang kita akan lihat bisnis nasi uduk ini. Berdasarkan observasi saya, warung nasi uduk ini menggunakan bahan-bahan yang jelas halal, seperti nasi, tempe, bihun, sambal, telur, dan bahan-bahan lainnya yang terdapat dari pasar lokal, dan juga tidak ada unsur yang meragukan mengenai kehalalan produknya. Selain itu, transaksi yang dilakukan juga harus langsung atau tunai dan terbuka, dan juga tidak ada unsur riba, ketidakpastian, atau spekulasi dalam jual beli. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis usaha nasi uduk ini dikategorikan sebagai bisnis syariah. Namun, apabila dalam praktiknya ada penyimpangan seperti penggunaan bahan-bahan tidak halal atau manipulasi harga, maka bisnis ini akan tergolong sebagai konvensional. Selanjutnya, persoalan yang kedua, yakni saya akan membahas hubungan antara akhlak dan ekonomi dalam bisnis ini. Di dalam Islam, akhlak atau moralitas adalah fondasi utama yang memengaruhi setiap tindakan, termasuk dalam bisnis. Akhlak yang baik dalam berbisnis adalah sesuatu yang bukan hanya diharapkan, tetapi wajib diterapkan. Nah, akhlak dalam bisnis syariah meliputi beberapa hal, seperti yang pertama, kejujuran. Jadi seorang pengusaha harus jujur dalam menyampaikan informasi mengenai produk yang dijual. Misalnya, jika ada cacat pada produk atau bahan baku yang kurang baik, hal ini harus diinformasikan kepada pelanggan. Tidak boleh ada penipuan sedikit pun, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Nah, yang kedua adalah amanah. Jadi ini berarti tanggung jawab dan kepercayaan. Jika penjual menjanjikan kualitas makanan yang enak dan bersih, maka penjual tersebut harus memegang teguh janji tersebut. Nah, yang terakhir, keadilan. Prinsip keadilan ini sangat penting dalam transaksi jual beli. Penjual harus memastikan bahwa harga yang ditawarkan adalah sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Sebaliknya, jika pembeli juga harus memenuhi hak penjual dengan membayar sesuai kesepakatan. Dalam kasus ini, kita bisa melihat
bahwa penjual yang menjalankan bisnisnya dengan akhlak baik akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, dan penjual yang selalu menyajikan makanan yang enak, segar, dan sesuai dengan harga yang ditetapkan akan menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Pelanggan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik biasanya akan kembali lagi dan menjadi pelanggan tetap. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa akhlak yang baik dapat mempengaruhi kesuksesan ekonomi. Sebaliknya, jika penjual tidak jujur atau tidak adil, pelanggan akan merasa dirugikan dan kemungkinan besar tidak akan kembali lagi. Jadi, ada hubungan erat antara akhlak dan juga ekonomi. Akhlak yang baik dapat membantu meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan bisnis. Nah, jadi usaha nasi uduk ini pastinya memenuhi ketiga kategori yang sudah disebutkan tadi, dimulai dari kejujuran, amanah, dan keadilan. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau nasi yang kita beli itu terdapat kekurangannya, karena sudah ada takaran yang telah diberikan oleh si penjualnya. Selanjutnya, saya akan membuat blueprint atau rancangan bisnis nasi uduk ini untuk memahami ruang lingkup dan proses bisnisnya. Blueprint ini akan membantu kita melihat bagaimana bisnis ini beroperasi mulai dari tahap awal hingga akhir. Dimulai dari produk utama. Ini produk utama dari bisnis ini adalah nasi uduk yang disajikan dengan berbagai lauk pauk seperti telur, tempe, bihun, dan sambal. Variasi menu seperti ini membantu menarik pelanggan yang memiliki selera berbeda. Nah, yang kedua adalah target pasarnya. Target pasar dari bisnis ini cukup luas, mencakup pekerja kantoran, mahasiswa, siswa, dan masyarakat umum yang mencari sarapan praktis. Nasi uduk ini juga sangat populer di kalangan pekerja pagi karena harganya yang terjangkau dan porsinya mengenyangkan dan termasuk murah, hanya 6.000. Nah, selanjutnya yang ketiga, sumber bahan bakunya. Bahan-bahan yang dipakai untuk nasi uduk didapatkan dari pasar lokal atau pemasok tetap, misalnya seperti beras, santan, telur, bihun, dan bahan-bahan bumbu lainnya diperoleh dari pasar setempat yang sudah dikenal penjual, sehingga bahan-bahan ini selalu segar dan berkualitas baik. Selanjutnya, proses produksinya. Proses produksi dimulai dari persiapan bahan-bahan seperti memasak nasi dengan santan dan bumbu khas dari nasi uduk, hingga menyajikan lauk pauk sebagai pelengkapnya. Nah, setiap tahap dalam proses ini juga harus memastikan kebersihan dan juga kualitas produk agar pelanggan selalu puas. Selanjutnya, distribusi dan penjualannya. Warung nasi uduk ini melayani pelanggan secara langsung di tempat, namun juga bisa menggunakan layanan pesan antar seperti Ojin atau Ojek Indralaya. Nah, dengan adanya layanan ini, pelanggan dari luar area sekitar bisa memesan nasi uduk dengan mudah. Dan yang terakhir adalah promosi. Nah, promosi untuk bisnis ini juga bisa dilakukan dengan cara yang sederhana seperti melalui media sosial. Nah, pelanggan yang puas dengan pelayanan dan kualitas makanan biasanya akan menjadi promotor bisnis secara tidak langsung, seperti merekomendasikan warung ini kepada teman-teman atau keluarga mereka dan juga kerabat yang lainnya. Nah, sekarang mari kita bahas penerapan etika bisnis syariah dalam bisnis nasi uduk ini. Etika bisnis syariah mengajarkan kita untuk berbisnis dengan cara yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Beberapa prinsip penting dari etika bisnis syariah ini antara lain: yang pertama,
pertama adalah halal dan thayyib. Makanan yang dijual harus halal dan thayyib. Artinya, selain halal juga baik untuk dikonsumsi. Penjual harus memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan selalu segar dan berkualitas serta diproses dengan cara yang bersih. Yang kedua, transparansi dalam harga. Nah, penjual harus memastikan bahwa harga yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan. Tidak boleh ada praktek menaikkan harga yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan kualitas produk yang dijual. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan, sehingga mereka tidak merasa dirugikan atau tertipu. Transparansi dalam harga adalah salah satu pilar utama dalam etika bisnis syariah. Lanjut, yang ketiga, kejujuran dalam pelayanan. Penjual harus jujur dalam memberikan informasi terkait produk yang mereka jual. Jika ada kekurangan dalam produk seperti kualitas menurun atau keterbatasan stok, penjual harus segera memberitahu pelanggan. Sikap jujur ini akan menciptakan hubungan yang sehat antara penjual dan pembeli, di mana kedua belah pihak merasa nyaman dan dihargai. Yang keempat, amanah. Dalam menjalankan bisnis, penjual harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan. Jika pelanggan memesan porsi tertentu, maka penjual harus memberikan sesuai dengan permintaan tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Amanah ini sangat penting dalam menjalankan bisnis agar reputasi usaha tetap baik dan pelanggan merasa dihargai. Nah, dalam observasi saya terhadap bisnis nasi uduk ini, penerapan etika bisnis syariah sudah dilakukan dengan sangat baik. Penjual selalu menjaga kebersihan dan kualitas bahan makanan yang dijual, memberikan harga yang wajar dan juga transparan, serta melayani pelanggan dengan ramah dan sopan. Hal ini menunjukkan bahwa penjual memahami pentingnya etika dalam berbisnis, terutama dalam konteks bisnis syariah yang menuntut kejujuran dan keadilan. Nah, yang terakhir, yang kelima, saya akan membahas motivasi dan pengembangan bisnis nasi uduk ini. Nah, setiap bisnis pasti memiliki motivasi utama untuk mencapai keberhasilan finansial. Tetapi dalam bisnis syariah ada nilai-nilai lain yang menjadi pendorong utama, yaitu untuk mencari keberkahan dan rezeki yang halal. Pemilik bisnis ini juga memiliki motivasi untuk menyediakan makanan yang halal dan berkualitas bagi masyarakat, terutama di pagi hari ketika banyak orang membutuhkan sarapan cepat sebelum memulai aktivitas mereka. Namun, untuk tetap bertahan dan berkembang, pemilik bisnis juga perlu melakukan berbagai upaya pengembangan. Ini beberapa strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemilik warung nasi uduk ini. Yang pertama, diversifikasi menu. Nah, salah satu cara untuk menarik lebih banyak pelanggan adalah dengan menawarkan variasi menu. Misalnya menambahkan jenis lauk baru seperti ikan, tahu isi, atau menu sarapan lain seperti lontong sayur. Hal ini dapat membuat pelanggan memiliki lebih banyak pilihan, sehingga mereka tertarik untuk datang kembali. Strategi yang kedua yakni peningkatan kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik merupakan kunci untuk mendapatkan pelanggan yang setia. Pemilik bisa meningkatkan pelayanan dengan menyediakan tempat yang lebih nyaman untuk makan, mempercepat waktu penyajian, atau memberikan layanan pesan antar yang lebih efektif. Nah, yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan media sosial. Di era digital ini, memanfaatkan media sosial untuk promosi bisnis adalah langkah yang sangat efektif. Pemilik bisnis bisa membuat akun media sosial untuk warung nasi uduk mereka, mengunggah foto-foto menu yang menarik, serta memberikan informasi tentang promo atau diskon. Selain itu, mendaftarkan warung di platform pesan antar seperti Ojin atau ojek yang lainnya. Nah, hal ini bisa memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, program loyalitas pelanggan. Ini merupakan salah
salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan adalah dengan menawarkan program diskon atau kartu pelanggan. Misalnya, setelah pembelian ke-10, pelanggan bisa mendapatkan satu porsi nasi uduk gratis. Strategi seperti ini dapat mendorong pelanggan untuk terus datang dan berbelanja di warung tersebut. Nah, dengan strategi-strategi ini, pemilik bisnis nasi uduk dapat meningkatkan omset mereka, memperluas pasar, dan memastikan bahwa bisnis mereka tetap relevan dan menarik di tengah persaingan pasar yang ketat. Dalam pengembangan bisnis syariah, hal terpenting adalah tetap menjaga etika dan prinsip-prinsip syariah, sehingga selain mendapatkan keuntungan, bisnis juga membawa berkah bagi semua pihak yang terlibat. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai bisnis nasi uduk yang ada di sekitar saya. Mulai dari kategori syariah atau konvensional, hubungan antara akhlak dan ekonomi dalam bisnis ini, blueprint atau rancangan bisnis, analisa etika bisnis syariah, serta hingga motivasi dan pengembangan bisnis. Dari analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa bisnis nasi uduk ini termasuk dalam kategori bisnis syariah karena memenuhi semua kriteria yang diperlukan, seperti produk yang halal, transaksi yang adil, dan bebas riba, serta penerapan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, kita juga telah melihat bagaimana akhlak yang baik dapat berperan penting dalam kesuksesan bisnis. Dengan menjaga kejujuran, amanah, dan keadilan, pemilik bisnis dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka. Tidak hanya itu, kita juga telah membahas beberapa strategi pengembangan bisnis yang dapat diterapkan oleh pemilik bisnis nasi uduk ini, seperti diversifikasi menu, peningkatan pelayanan, pemanfaatan teknologi, dan program loyalitas pelanggan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi mereka yang tertarik untuk memulai bisnis syariah. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan saya berharap bisnis nasi uduk yang saya bahas kali ini bisa menjadi contoh bisnis yang sukses dan berkah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.